Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia sekali berjumpa kembali dengan Anda semua ya, di mana saja Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan kembali ya. Kita akan membahas teknik penyemaian dan penanaman tanaman pastura ya, atau padang pengembalaan. Nah, metode penyemaian dan teknik penanaman tanaman pastura ini adalah kita mencoba menjelaskan nanti mengenai metode penyemaian itu sendiri dan teknik penanaman tanaman pastura yang penting ya dalam memaksimalkan produktivitas hijauan untuk pakan ternak ya. Nah, metode penyemaian tanaman pastura yang pertama kita mulai penyemaian langsung di lapangan ya. Tahapan yang jelas dilakukan persiapan lahan ya. Lahan perlu dibersihkan dari gulma ya, kalau ada ya tunggul-tunggul ataupun ya sesuai dengan awal dari apakah bekas hutan atau seperti apa, itu harus bersihkan semua dulu dari gulma dan tunggul dan diratakan agar benih dapat disebar merata nantinya. Kemudian yang kedua dilakukan penanaman. Benih yang disebar langsung di atas tanah yang sudah diolah ya. Penyebaran benih bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin seeder ya. Kemudian penutupan tanah ya. Setelah benih tersebar, benih ditutup dengan lapisan tanah tipis untuk melindungi dari burung ya, karena burung juga sangat suka dengan bibit-bibit atau biji-bijian ya, atau penguapan yang berlebih nantinya bisa menimbulkan bibit atau biji tersebut tidak bisa tumbuh nanti. Nah, yang keempat, penyiraman. Setelah penanaman perlu dilakukan penyiraman agar benih dapat berkecambah dengan baik. Tentunya kita berharap kalau misalnya kita menanam itu di awal musim penghujan, jadi dipastikan bahwa lahan itu ada airnya nanti ya, agak lembab nantinya yang memungkinkan supaya biji itu bisa tumbuh. Kemudian keunggulan, lebih cepat dan cocok untuk tanaman pastura yang toleran terhadap kondisi tanah terbuka. Kemudian kelemahannya, tingkat kegagalan lebih tinggi jika tidak ada irigasi atau kondisi lahan yang tidak ideal ya. Jadi itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan kalau kita melakukan penyemaian langsung di lapangan. Kemudian yang B ya, yang kedua, penyemaian di persemaian atau seedbed ya. Tanaman tahapannya ya, persiapan bedengan, tanah diolah secara intensif dan dibentuk bedengan yang rata. Nah, biasanya digunakan untuk tanaman yang membutuhkan waktu lama untuk berkecambah. Kemudian yang kedua ya, penaburan benih. Benih disebar di permukaan bedengan yang sudah disiapkan dan ditutup dengan tanah yang tipis. Kemudian pemeliharaan, jadi bibit dipelihara dengan penyiraman teratur dan jika perlu dilakukan pengendalian hama dan gulma. Yang keempat ya, pemanenan bibit ya. Setelah bibit tumbuh dan cukup kuat atau sekitar 6-8 minggu, kemudian bibit tersebut nantinya dapat dipindahkan ke lahan terbuka ya untuk penanaman lebih lanjut. Nah, keunggulan kalau kita melakukan persemaian di seedbed ini ya, jadi tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena bibit lebih terlindungi ya, dipersiapkan dari awal ya. Setelah kuat ya baru kita pindahkan ke lahan atau ke lapangan. Nah, kelemahannya memerlukan waktu lebih lama dan perawatan yang lebih intensif dibanding dengan penyemaian langsung ya. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan penyemaian ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyemaian dalam polybag ataupun wadah. Nah, tahapannya dimulai dari tentunya ya pengisian pada wadah polybag ataupun wadah lainnya yang diisi dengan media tanam yang subur dan
porositasnya baik ya, misalnya campuran tanah dan pupuk kandang. Kemudian penanaman benih yang ditanam secara individual di setiap polybag, dilakukan penyiraman ya secara rutin agar benih itu berkecambah dengan baik. Kemudian dilakukan pemeliharaan ya. Bibit dalam polybag dirawat hingga mencapai ukuran tertentu sebelum dipindahkan ke lahan yang permanen ya. Yang keempat, kita lakukan pemindahan bibit. Setelah bibit cukup kuat, bibit dipindahkan ke lapangan dengan tetap menjaga kondisi agar akar ya, kondisi akar nantinya tidak mudah rusak ataupun tidak rusak. Nah, keunggulannya ya dari metode ini atau teknik ini adalah memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap pertumbuhan bibit. Tapi kelemahannya memerlukan ruang lebih besar dan tenaga untuk memindahkan bibit ke lapangan, termasuk biaya yang cukup besar ya. Jadi itu. Nah, berikutnya kita akan jelaskan tentang prinsip-prinsip ini ya yang bisa dilakukan untuk desain ya lahan itu sendiri pastura. Nah, prinsip desainnya lahan pastura ini merupakan pedoman penting untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah prinsip utama yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan ekologi ya, keseimbangan ekosistem. Pastikan desain lahan, keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem itu termasuk flora dan fauna lokal ya tentunya. Kemudian terjadi nanti pemulihan alamiah. Kemudian ini ya harus memungkinkan proses regenerasi alami ya. Kemudian termasuk pemulihan tanah setelah kita lakukan pengembalaan. Kemudian adaptasi terhadap kondisi lokal ya, penyesuaian dengan iklim. Desain lahan harus mempertimbangkan ya kondisi iklim lokal seperti pada curah hujan dan suhu untuk memilih tanaman pastura yang paling cocok. Nah, termasuk karakteristik tanahnya kita harus analisis ya dan dipetakan tanah untuk memahami tekstur, kesuburan, dan drainase sehingga tanaman yang dipilih sesuai dengan kondisi. Kemudian berikutnya ya nanti kita lanjut ya ke teknik penanaman tanaman pastura ya. Setelah kita tahu, setelah kita desain ya, baru masuk ke teknik menanam tanaman ya, mulai dari semai, kemudian kita desain ya lahannya, kemudian baru ke teknik penanaman tanaman pasturanya. Penanaman dengan penyebaran benih atau broadcasting ya, melalui prosesnya seperti apa? Persiapan lahan tentunya. Tanah diolah dengan cangkul ataupun traktor agar menjadi gembur ya. Kemudian kita lakukan penyebaran benih ya. Benih disebar secara merata di seluruh lahan. Ini bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat penyebar. Yang ketiga, kita lakukan penutupan benih. Setelah penyebaran benih ditutup dengan lahan tipis atau ditekan menggunakan roller ya. Kalau menggunakan mekanisasi alat ya, agar benih lebih kontak dengan tanah. Kemudian yang keempat itu dilakukan irigasi jika memungkinkan, lahan disiram ya secara teratur untuk mendukung perkecambahan nantinya. Nah, keunggulan ya metode ini cepat dan bisa mencakup area yang luas, tetapi kelemahannya terkadang penyebaran benih ini tidak merata dan tingkat kompetisi dengan gulma itu bisa tinggi ya. Jadi dengan rumput-rumput yang ataupun gulma yang ada ini akan bisa tertekan ya justru bibit yang kita tanam. Nah, berikutnya adalah penanaman dengan barisan atau row planting. Jadi prosesnya mulai dipersiapkan, ada persiapan lahan ya. Lahan disiapkan dengan membajak tanah atau membuat alur atau barisan pada jarak tertentu. Kemudian dilakukan penanaman benih ya. Benih ditanam pada alur ataupun barisan yang sudah dibuat dengan jarak tanam yang diatur untuk memaksimalkan pertumbuhan. Yang ketiga, kita lakukan pemupukan ya.
Pemberian pupuk dasar seperti pupuk kandang ataupun kompos diberikan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat ya, pemeliharaan dilakukan penyiraman rutin, penyiangan gulma, dan pemupukan tambahan jika diperlukan. Nah, yang berikutnya adalah keunggulan dari teknik ini ya. Penanaman lebih teratur dan memudahkan perawatan seperti penyiangan dan pemupukan nantinya ya. Sementara kelemahannya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan waktu untuk persiapan yang matang. Nah, sekarang berikutnya tekniknya penanaman dengan stek atau vegetative propagation ya. Jadi ini di dalam prosesnya ya harus dilakukan yang pertama pemilihan steknya. Ya, stek diambil dari tanaman yang sehat dengan potongan batang sekitar 30-40 cm. Kemudian persiapan lahan tentunya ya, lahan digemburkan dan dibuat lubang tanam pada jarak tertentu. Nah, dilakukan penanaman stek ya. Stek ditanam di dalam lubang tanam dengan posisi tegak ya, lalu ditutup dengan tanah ya. Kemudian pemeliharaan ya, dilakukan pemeliharaan stek yang sudah ditanam disiram secara teratur hingga muncul tunas baru dan pertumbuhannya stabil. Keunggulannya kalau kita nanam dengan stek ini lebih cepat daripada penanaman dari benih ya. Tentunya kalau dari biji ya kalah cepat dengan stek ini dan cocok untuk jenis rumput seperti rumput gajah ya, rumput potongan ini sebetulnya, tapi kalau diminikan juga bisa ya. Nah, kelemahannya membutuhkan tanaman induk yang sehat untuk mendapatkan bahan stek yang cukup. Berikutnya penanaman dengan sistem tumpang sari atau dikenal dengan intercropping. Jadi dimulai dari pemilihan tanaman, tanaman pastura ditanam bersama dengan tanaman lainnya, misalnya leguminosa ya, atau tanaman pangan atau area yang sama. Nah, kemudian dilakukan pengaturan pola tanamnya. Nah, jarak tanam diatur agar kedua tanaman dapat tumbuh secara optimal ya, tanpa saling menghambat. Kompetisinya jangan terlalu kuat ya, jangan sampai saling menekan ya. Nah, selanjutnya dilakukan pemeliharaan ya, misalnya dilakukan penyiraman, pemupukan, dan penyiangan gulma sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Kemudian keunggulannya ini bisa memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas tanah melalui fiksasi nitrogen ataupun fiksasi nitrogen ini dilakukan oleh siapa? Tentunya oleh leguminosa ya. Nah, kelemahnya memerlukan manajemen yang lebih kompleks dalam pemeliharaan. Oke, berikutnya adalah pemeliharaan setelah penanaman. Tentunya dilakukan penyiraman ya, yang teratur, terutama pada masa awal pertumbuhan misalnya ya. Kemudian ini juga sebagai siasat kita lakukan penanaman itu ya, supaya memudahkan pemeliharaan itu, penanaman dilakukan di awal musim penghujan ya, terutama di daerah yang memang berkejaran dengan musim penghujan ya. Setelah penyiraman berproses, kemudian dilakukan penyiangan. Gulma harus dikendalikan agar tidak bersaing dengan tanaman pastura ya. Jangan sampai bersaing dengan tanaman utama ya, malah jangan sampai terjadi malah justru gulmanya yang banyak tumbuh. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita akan lakukan pemupukan. Pemberian pupuk tambahan seperti misalnya pupuk kandang itu ya, atau pupuk buatan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Disarankan ya, kalau bisa kita menggunakan pupuk organik ya, untuk jangka panjang nanti itu akan lebih baik. Kemudian berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit, dilakukan jika ada serangan hama atau penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Nah, bisa disimpulkan bahwa pemilihan metode penyemaian dan teknik penanaman yang tepat ini sangat tergantung pada jenis tanaman pastura, kondisi lahan, dan sumber daya yang tersedia. Pendekatan yang baik tentunya akan memastikan bahwa tanaman tumbuh dengan optimal nantinya dan memberikan hasil yang maksimal dalam produksi hijauan untuk pakan ternak kita.
Oke, berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Karena kita tahu mungkin kita punya lahan, padang pengembalaan atau pastura yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Ini penting ya, pemilihan varietas tanaman pastura yang sesuai dengan kondisi lingkungan sangat penting untuk memastikan produktivitas yang optimal. Setiap varietas rumput ataupun leguminosa memiliki karakteristik dan kebutuhan lingkungan yang berbeda. Ya, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diperhatikan dalam pemilihan varietas yang tepat tentunya ya. Yang pertama, misalnya kondisi iklimnya, suhu ya, pastikan varietas yang dipilih dapat bertahan pada suhu lingkungan yang ada, baik itu di daerah panas, sedang ataupun dingin. Jadi tidak semua tanaman walaupun hijauan itu yang segala musim bisa dia tahan ya, tidak. Misalnya ya, rumput gajah Penicetum purpureum cocok untuk iklim tropis yang panas dan lembab ya. Catatan ya, untuk kalau memang ini harus disesuaikan ya. Kalau rumput gajah ini biasanya kita untuk rumput potongan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dibuat mini, dipotong ya di awal ya, itu bisa juga untuk padang pengembalaan. Kemudian alfalfa atau dikenal dengan Medicago sativa lebih cocok untuk daerah dengan iklim yang sedang, daerah 4 musim, daerah yang temperate, ataupun kalau misalnya di tropis kita cari daerah yang memang dengan ketinggian yang cukup sehingga dia iklimnya agak dingin dan sampai ke sedang. Kemudian kalau mempertimbangkan curah hujan, varietas harus disesuaikan dengan ketersediaan air di daerah tersebut. Misalnya Lamtoro ya, Lamtoro mini misalnya. Kemudian Stylosantes yang tahan terhadap kekeringan ya. Kemudian ini akan cocok nantinya untuk daerah-daerah dengan curah hujan yang rendah ya. Jadi itu beberapa hal ini. Kalau Lamtoro itu ya, kemudian ada juga selain Lamtoro Turi ya, Sesbania grandiflora ya, itu juga salah satu tanaman yang potensial ditanam di dengan curah hujan yang rendah ya, tahan dia. Nah, kemudian kuzu tropis ya, Pueraria basiloides ya, lebih cocok untuk daerah dengan curah hujan yang tinggi ya. Jadi kuzu tropis ya. Oke, berikutnya adalah kondisi tanah. Kesuburan tanah, jenis tanah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan varietas tertentu. Misalnya Centrosema ya, Centrosema pubescens dan Stylosantes guyanensis bisa tumbuh di daerah yang kurang subur dan masam ya. Kemudian Lamtoro dan Indigo vera optimal di tanah yang lebih subur dan kaya nutrisi. Dia akan bisa berdampak pada produktivitasnya, walaupun dia Lamtoro ini bisa juga ditanam di daerah yang marginal ya. Kemudian pH tanah, beberapa tanaman memiliki toleransi yang berbeda terhadap tingkat keasaman dan basa tanah. Nah, seperti Stylosantes, kacang ruji ya, Desmodium intortum toleran terhadap tanah masam. Kemudian alfalfa memerlukan tanah dengan pH yang lebih mendekati netral antara 6,5 sampai 7,5. Yang ketiga, ketinggian tempat. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi varietas tanaman pastura juga perlu disesuaikan dengan ketinggian dari permukaan laut, elevasinya ya. Beberapa varietas lebih cocok ditanam di dataran tinggi misalnya, sementara yang lain lebih baik tumbuh di dataran rendah. Kemudian kacang ruji ya, Desmodium intortum dan alfalfa lebih cocok untuk dataran tinggi ya. Kemudian rumput gajah dan Lamtoro lebih cocok untuk dataran rendah ya, rumput gajah. Nah,
Sekarang kita bahas tentang tujuan penanaman. Hijauan segar atau silase, ya, beberapa varietas lebih cocok untuk dipanen sebagai hijauan segar, ya, sementara yang lain lebih baik untuk silase. Misalnya rumput odot, ya, varietas dari rumput gajah hasil persilangan pengembangan, ya, sering digunakan sebagai hijauan segar karena produksi biomasanya yang tinggi. Kemudian sementara indigo vera memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga ideal untuk hijauan segar dan silase. Nah, padang pengembalaannya, jika lahan yang akan digunakan sebagai padang pengembalaan langsung, pilihlah varietas yang tahan terhadap injakan, ya, termasuk renggutan, ya, termasuk pemangkasan terus-menerus ini, ya, termasuk juga harus tahan juga kekeringan. Ini untuk tanaman padang pengembalaan. Nah, berikutnya adalah Brachyaria decumbens, adalah rumput yang tahan injakan dan cocok untuk pengembalaan intensif atau disingkat dengan BD, ya, Brachyaria decumbens, ya. Kemudian juga kalau dari segi legumenya bisa menggunakan Arachis pintoi, juga tahan pengembalaan dan sering digunakan sebagai penutup tanah di lahan pengembalaan, dan ini sebagai sumber protein. Yang kelima, kebutuhan pakan ternak. Jenis ternak, ya. Pemilihan varietas pastura juga harus memperhatikan kebutuhan pakan berdasarkan jenis ternak yang akan mengkonsumsinya. Misalnya sapi potong dan sapi perah. Rumput yang kaya akan serat dan memiliki produktivitas tinggi seperti rumput gajah, rumput Staria dan Brachyaria sangat baik, ya. Sementara untuk kambing dan domba yang tubuhnya lebih kecil, lebih baik menggunakan leguminosa, ya, kombinasi, ya, seperti lamtoro, indigo vera, karena leguminosa memiliki kandungan protein tinggi yang sangat dibutuhkan oleh ruminansia kecil, tapi dikombinasi dengan rumput dari jenis yang tidak terlalu tinggi, ya. Kalau toh lamtoro, ya dibuat lamtoro yang mini, ya, karena sekarang varietasnya cukup banyak, tinggal pilihan kita seperti apa menyesuaikan dengan potensi lahan yang kita punya. Yang keenam, resistensi terhadap hama dan penyakit. Ada varietas yang tahan terhadap serangan hama, ya, karena memang sekarang itu sudah diteliti, dan penyakit mungkin lokal, ya, akan lebih efisien meminimalkan biaya pengendalian, ya. Jadi ada upaya bagaimana kita istilahnya meneliti dan menghasilkan nanti sumber tanaman hijauan yang tahan penyakit. Misalnya, ya, Stylosanthes guyanensis memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit daun seperti antraknosa yang sering menyerang tanaman leguminosa. Kemudian rumput Brachyaria, ya, tahan terhadap serangan beberapa hama seperti kutu rumput misalnya, ya. Yang ketujuh, kecepatan regenerasi dan produksi biomas. Nah, beberapa varietas memiliki kecepatan regenerasi yang cepat setelah dipotong ataupun digembalakan, sehingga cocok untuk lahan pengembalaan intensif. Nah, ada rumput gajah misalnya, ya. Kemudian Panicum maximum memiliki produksi biomasa yang tinggi dan regenerasi yang cepat setelah dilakukan pemotongan atau dikenal dengan grazing. Nah, ini contoh beberapa varietas berdasarkan kondisi lingkungan. Misalnya daerah yang dataran rendah dan curah hujan tinggi ini bisa memilih varietas yang disarankan seperti rumput gajah, Brachyaria humidicola, Panicum maximum. Nah, rumput gajah ini, ya, memang cocoknya untuk kalau misalnya dikombinasi dengan sistem cut and carry, ya, potong di bawah. Nah, kemudian alasan apa, ya, kita memilih varietas ini? Karena memiliki daya adaptasi yang baik, ya, terhadap curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang lembab. Kemudian yang kedua, daerah dataran tinggi dengan curah hujan sedang misalnya. Varietas yang disarankan misalnya alfalfa, kacang ruji atau Desmodium intortum, ataupun kita bisa pakai legume Clitoria ternatea, ya, juga. Alasannya varietas ini mampu tumbuh dengan baik pada kondisi yang lebih dingin dan curah hujan sedang hingga tinggi.
Kemudian kalau kita memiliki daerah dengan kekeringan yang berkepanjangan ya, yang disarankan ini bisa menggunakan lamtoro, juga Stylosantes guianensis ataupun Census ciliaris. Alasannya tentunya varietas ini tahan terhadap kekeringan dan tetap bisa tumbuh dengan baik meskipun curah hujannya yang rendah. Demikian yang bisa disampaikan ya untuk kesempatan ini. Tetap semangat kita ya memperjuangkan supaya produktivitas ternak kita ya diwujudkan dalam nanti melalui ya penyediaan bahan pakan ternak ini atau hijauan ini, sehingga mendukung ketahanan pangan, kedaulatan pangan terutama di bidang daging, konsumsi protein hewani ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.